Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Bangka Tengah. Alhamdulillah, kali ini kita sudah masuk kepada modul 2.3 mengenai coaching supervisi akademis. Kali ini kita akan mempraktekkan kegiatan coaching di mana ada perannya masing-masing. Untuk saya sendiri, saya Astrid Yanuartilova dari TK Araisyah Koba berperan sebagai observer. Kemudian saya Eka Ruliana dari SMP Negeri 2 Lubuk Besar. Di sini saya berperan sebagai coach. Dan saya Juwita Sari dari TK Negeri Pembina Lubuk Besar. Pada kesempatan ini saya berperan sebagai coach. baik, Bunda Eka, Bunda Sari, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bunda Sari jauh-jauh dari Lubuk ke Koba. Bunda Eka di Koba. Di Koba tapi dia di Lubuk juga. Iya, karena Bunda Eka ngajarnya di Lubuk, Iya. tapi domisili di Koba ya. Dan ini sekarang posisinya kita ada di TK Araisyah di Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Seperti itu. Bunda Eka dan Bunda Sari mohon bantuan dan kerjasamanya untuk kegiatan coaching kita kali ini. Untuk memenuhi salah satu tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching supervisi akademis. Modul 2.3 ya. Jadi untuk kali ini pada saat kita praktek coaching itu ada rubrik penilaian yang akan Bunda Lova informasikan selaku observer untuk kali ini ya Bun ya, dimana rubrik penilaian ini dibagi menjadi 3 tahapan. Nah, terutama rubrik penilaian ini memang kita agak fokusnya ke coachnya gitu. Ke coachnya ya, ke coachnya. Coachingnya juga fokus, tapi lebih fokusnya ke coach. Ya, karena posisinya kita melihat proses coaching yang dilakukan oleh coachnya ya. Jadi untuk Bunda Eka nanti kegiatannya itu ada 3 bagian. Yang pertama itu pra supervisi, lalu yang kedua itu ada kegiatan observasi, dan yang ketiga itu ada pasca percakapan atau pasca supervisi. Nah, untuk prasupervisinya ini ada beberapa hal yang nanti akan Bunda Lova tanyakan terkait dengan kompetensi coaching. Kemudian untuk kegiatan observasinya itu Bunda Lova yang akan melakukan observasi pada saat Bunda Eka selaku coach dan Bunda Sari selaku coachee melakukan proses coaching. Nanti Bunda Lova yang akan mengobservasi terkait dengan kompetensi tadi, juga. Lalu di kegiatan pasca percakapannya atau pasca supervisinya juga Bunda Lova akan bertanya lagi nih sama coachnya mengenai kegiatan coaching yang sudah dilakukan. Kurang lebih 3 bagiannya itu seperti itu. Baik, berarti untuk, nanti ada 3 ya. Untuk yang pertama itu kegiatan prasupervisi sekarang nih, sebelum melakukan coaching ya. Untuk prasupervisi sendiri itu Bunda Lova menyampaikan rubriknya sudah ya, rubriknya disampaikan. Kemudian Bunda Lova juga bertanya nih sama Bunda Eka mengenai kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Bunda Eka gitu. Sebagaimana kita ketahui kan kalau di modul 2.3 juga kompetensi coaching itu ada 3 ya teman-teman ya. Ada yang kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana yang mau Bunda Eka kembangkan untuk coaching kali ini? Baik, berarti dalam proses coaching ini nanti kita diamati ya Bun ya. Iya betul dong, kita diamati sama Bunda Lova. Ada banyak juga, ternyata ada 3 tahapan yang harus kita proses yang dinilainya. Yang pertama tadi kemudian observasi, kemudian pasca ya. Saya tahunya itu ketika proses ya coaching aja gitu ya. Ternyata ada juga ya tahapan-tahapannya. Ada. Kalau untuk yang mengenai kompetensi yang mau ditingkatkan pada dasarnya ya, semua kompetensi itu ya pengen ditingkatin semua lah. Tapi pada kegiatan ini saya itu lebih menitik beratkan pada menanyakan pertanyaan yang berbobot sepertinya bagian ketiga. Menanyakan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang berbobot itu yang kira-kira ada apa nih dengan pertanyaan berbobot ini ya? Memang ada apa ya? Coba bisa diceritakan mengapa memilih kompetensi itu?
mengapa yang lebih ditekankan pada kegiatan kali ini, pada coaching kita kali ini, saya lebih menekankan pada pertanyaan yang berbobot gitu ya. Karena seperti kita ketahui, proses coaching itu kan komunikasi antara coach sama coachee. Nah, ketika proses komunikasi itu berlangsung, kita kan harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali coachee itu seorang coachee. Oke. Ya Bunda Eka, berarti itu ya ternyata kenapa yang diambil itu adalah pertanyaan berbobotnya ya. Itu alasannya. Nah oke, kalau misalkan ya proses coachingnya sudah berlangsung, kemudian Bunda Eka juga sudah melakukan komunikasi dengan coachingnya, sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya, sudah dijawab, sudah selesai. Nah untuk mendeteksi bahwa kompetensi pertanyaan berbobot itu sudah tercapai nih, sudah berhasil nih Bunda Eka tingkatkan nih, itu indikatornya seperti apa? Oke, berarti udah mulai berat ya Bunda. Pertanyaannya udah berbobot belum ini? Semakin berbobot sepertinya ya. Kalau berbicara mengenai indikator, yang pertama itu pasti pertanyaan itu bersifat terbuka ya. Karena apa? Karena apa? Dari sebuah pertanyaan yang terbuka itu sendiri, kita bisa menggali informasi yang lebih mendalam dari seorang coachee itu sendiri. Kita bukan hanya mendapatkan jawaban iya, tidak, kan? Tapi kita lebih menggali informasi apa saja sih yang bisa kita dapatkan sehingga si coachee ini sendiri ngerasa, oh saya sepertinya menemukan solusi nih. Saya menemukan sebuah jawaban nih dari pertanyaan atau permasalahan yang saya hadapi. Itu yang pertama menurut saya. Indikator yang pertama itu adalah yang bersifat terbuka. Pertanyaan yang bersifat terbuka. Oke, indikator pertama ya. Iya, kemudian yang kedua seorang coachee itu bisa merangkum. Setelah proses coaching itu berlangsung, dia bisa merangkum nih, oh sebenarnya setelah proses coaching ini sendiri apa sih yang sudah saya dapatkan dari proses coaching kita ini sendiri, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bunda Sari selaku coach dan coachee. Nah Bunda Sari nanti di akhirnya bisa merangkum sendiri nih, sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan dan solusinya begitu ya, yang bisa saya pikirkan sekarang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu sendiri sudah saya sampaikan ke Bunda Sari, tetapi harus mengikuti alur Tirta tadi. Yang pertamanya saya harus menanyakan dulu nih ke Bunda Sari, tujuan dari coaching ini apa sih sebenarnya? Jangan sampai tidak bertujuan. Jangan sampai kita berbicara tanpa tujuan gitu ya. Bisa kemana-mana bisa kemana-mana nantinya. Sebenarnya tujuan kita itu apa melakukan coaching ini sendiri. Kemudian identifikasi dari masalah yang Bunda Sari alami itu sendiri seperti apa. Kemudian bisa menggali lagi nih, kira-kira rencana aksi apa yang mau kita terapkan untuk mengatasi permasalahan itu. Kemudian yang terakhir nanti komitmennya, tanggung jawabnya ya, bagaimana melakukan rencana-rencana itu supaya bisa terrealisasi gitu. Jadi alur tirtanya juga harus runtut begitu ya Bun ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan pun jangan berondong gitu ya. 1, 2, 3 nanti Bunda Sarinya bingung gitu kan ya menjawabnya seperti apa. Jadi kan pertanyaan-pertanyaannya itu harus satu persatu. Kemudian dari pertanyaan satu ke pertanyaan yang lain itu harus memiliki hubungan gitu ya. Jangan sampai nanti ada yang di ujung utara dan ujung selatan gitu ya. Nyambung gitu. Jadi dari satu pertanyaan ke pertanyaan yang lainnya juga harus berurutan, satu persatu dipertanyakan. Kemudian saya juga tidak boleh melakukan labeling nih. Kan nggak enak di label ya Bun ya. Jadi kan kita itu mau mencari sharing, mencari solusi, bukan bermaksud untuk memberikan labeling gitu ya. Kan nggak enak kalau kita di labeling jadi A, B, C, kan nggak enak juga. Kemudian tidak menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang kenapa, mengapa. Nah, tapi lebih ke pertanyaan-pertanyaan apa sih yang sebenarnya terjadi, atau apa sih yang sebenarnya diinginkan, atau bagaimana sih sebenarnya. Nah, itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lebih membuka pemikiran gitu ya, daripada kita mengapa, kenapa, kan nggak enak juga kan ya.
sama yang pertanyaan bersifat terbuka juga gitu ya. Itu juga bersifat dengan terbuka. pertanyaan-pertanyaan bagaimana ya. Kemudian dalam proses menyampaikan pertanyaan yang berbobot, kita juga nada suaranya juga harus diperhatikan juga. Jangan sampai kita terlalu menggebu-gebu, terlalu semangat. Nanti akhir-akhirnya coachingnya yang kabur, coachingnya kaget. Ini mau coaching atau apa gitu kan ya. Mungkin di situ pun menggunakan bahasa yang lebih halus. Masya Allah. Mungkin itu indikatornya. Ternyata indikatornya agak lumayan banyak juga ya. Kalau Bunda Lova itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bunda. Mulai dari baik, assalamualaikum Bunda Sari. Waalaikumsalam Bu Eka. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Eka, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kita sama-sama dari Lubuk ya. Iya benar. Gimana perjalanannya tadi dari Lubuk? Alhamdulillah, walaupun tadi sempat kehujanan. Oh iya, sempat kehujanan. Alhamdulillah tapi ya. Iya. Masih bisa sampai di sini, bisa melakukan coaching, ketemu juga sama Bunda Lova ya. Iya benar. Oke baik. Di bagian awal tadi kita sudah mendapatkan arahan dari Bunda Lova sebagai seorang observer, sebagai seorang pengamat mengenai proses coaching yang akan kita lakukan hari ini dan apa saja yang akan dinilai ataupun yang akan dicek sama Bunda Lova ya sebagai pengamat gitu ya. Baik, kita mulai ya, Bunda. Untuk kegiatan coaching yang pertama kali yang saya mau tanya ke Bunda Sari nih, sebenarnya apa sih tujuan kita melakukan coaching hari ini? Iya. Yang pertama itu tujuannya saya itu pengen ngobrol-ngobrol ringan sebenarnya ya, ngobrol-ngobrol ringan tentang permasalahan sih, bisa dikatakan permasalahan yang sedang saya hadapi di sekolah tentunya ya, di taman kanak-kanak. Bagaimana menumbuhkan kecintaan anak itu terhadap buku seperti itu. Kecintaan terhadap buku ya Bunda. Oh Bunda Sari ini di TK apa Bun? TK Negeri Lubuk Besar. TK Negeri Lubuk Besar. Baik, di sini yang menjadi tujuan kita berarti bagaimana sih cara menumbuhkan minat anak itu supaya mereka itu tertarik kepada buku gitu ya. Intinya seperti itu. Kalau saya boleh tahu nih, kondisi saat ini sebenarnya murid-murid TK Bunda Sari itu seperti apa? Kalau kondisi saat ini ya, khususnya di kelas saya itu di kelompok bintang itu ada 20 anak. Oh iya, ada 20 ya? Iya, 20 anak, 11 anak laki-laki dan 9 anak perempuan. Itu mereka itu anak-anak yang naluri anak-anak itu aktif memang kan. Iya. Segimanapun anak-anak, sependiam-pendiamnya pasti aktif. Namanya juga anak-anak aktif, lebih ke aktif, lebih masih ke dunia mereka lah. Jadi untuk kecintaan terhadap buku itu masih sangat kurang seperti itu. Walaupun di kelas itu sudah tersedia pojok baca dengan berbagai macam buku yang telah disediakan berdasarkan umur mereka, sesuai dengan umurnya mereka seperti itu. Oke, berarti anak-anak itu lebih aktif gitu ya, bermain begitu ya, belum ada ketertarikan belum ada ketertarikan tersendiri terhadap buku. Baik, di sana juga sudah disediakan pojok baca ya Bun ya? Sudah ada pojok bacanya padahal. Iya, Masya Allah sekali. Jadi dari PAUD-nya sendiri atau TK-nya sendiri itu sudah menyediakan pojok baca. Itu kan biasanya kan anak-anak itu diajarkan untuk membaca nih. Nah, untuk umur-umur segitu kan mereka belum paham nih, belum ngerti ya bagaimana cara membaca atau belum bisa membaca. Jadi kalau di TK itu bagaimana supaya dia lebih tertarik, tapi kan mereka belum bisa baca gitu. Jadi strategi apa nih yang Bunda lakukan? Sampai saat ini sih Bu ya, sampai saat ini strategi yang saya dan teman-teman lakukan nih untuk biar anak itu paling tidak mencintai buku lah. Karena kan pada anak TK itu literasi awalnya paling tidak mencintai buku terlebih dahulu, karena di dalam buku itu ada huruf-huruf yang nantinya mereka bolak-balik ada huruf-huruf ya kan. Mulai dari situ awal literasi dasar untuk anak usia TK ya khususnya. Nah itu strategi yang pertama kami lakukan yaitu melakukan pendekatan kepada anak itu melalui kegiatan bercerita. Oke, bercerita itu ya. Jadi buku yang dibacakannya itu pun
bukan guru yang menentukan Bu, jadi mereka yang memilih buku apa yang mereka inginkan seperti itu. Cara-cara yang seperti ini yang sedang kami terapkan ke anak-anak. Mereka maunya yang seperti apa, jadi kita mengikuti mereka seperti itu. Oke, baik. Tadi Bunda Sari mengatakan bahwasanya bisa dengan bercerita, gitu ya, dengan membolak-balikan. Kalau boleh tahu nih Bun, kondisi ideal seperti apa sih yang sebenarnya yang Bunda Sari inginkan gitu ya, dari anak-anak itu sendiri? Saya itu memimpikan ya, impiannya yaitu anak-anak yang cinta sama buku, apabila melihat buku ya walaupun tidak bisa membaca, paling tidak melihat gambar itu anak-anak sudah bisa. Mereka itu sebenarnya saya itu menginginkan mereka itu bercerita menggunakan bahasa mereka sendiri berdasarkan gambar yang dilihatnya. Itu sudah cukup, itu sudah merupakan literasi awal untuk anak TK. Nah, tapi ini masih dalam kondisi yang minim. Jadi masih perlu mencari strategi-strategi agar anak itu lebih cinta terhadap buku yang sudah seperti saya katakan tadi. Strategi salah satunya itu melakukan pendekatan kepada mereka melalui kegiatan bercerita, melalui pesan moral yang terkandung dalam cerita seperti itu Bu, agar mereka itu lebih tertarik ke bacaan-bacaan buku tersebut. Oke, jadi yang diinginkan sama Bunda Sari sekarang adalah siswa-siswa atau anak-anak itu tertarik dulu gitu ya, tertarik dulu dengan buku gitu ya. Masalah kalau mereka belum bisa membaca memang pada usia itu memang belum ya. Jadi kita mencari dulu ketertarikan gitu ya, ketertarikan anak-anak itu terhadap buku. Salah satunya tadi ya dengan adanya buku yang bergambar, kemudian mereka bisa mengeksplor gitu ya. Mereka bisa menyampaikan, oh cerita dari gambar ini loh Bu, gitu ya. Seperti itu. Paling tidak mereka bisa menceritakan isi gambar isi cerita itu sesuai dengan gambarnya, dengan bahasa mereka, dengan bahasa, dengan imajinasi mereka. Tujuannya itu seperti itu. Seru sekali sepertinya ya Bun ya, kalau seandainya anak-anak itu memang sudah didik dari kecil gitu ya, sudah cinta terhadap buku gitu, sudah tertarik gitu ya, Masya Allah. Karena memang kecintaan buku ini saya anggap ya, kecintaan buku ini ada cikal bakal gemar membaca seperti itu Bu. Iya, benar-benar. Iya, karena kan memang anak usia TK memang belum bisa membaca, jadi karena anak TK itu berpikirnya konkret, jadi melihat gambar, dari gambar bisa melakukan eksplorasi melalui kegiatan bercerita, paling tidak lebih mencintai buku lah seperti itu Bu. Baik, mulia sekali ya, semoga harapannya nanti bisa tercapai. Jadi kalau boleh saya tahu nih Bun, kalau di sekolah Bunda Sari peluang atau kesempatan yang bisa Bunda Sari lakukan untuk menumbuhkan minat anak tadi nih, kira-kira tadi sudah ada pojok baca gitu ya. Nah, kemudian apalagi nih kira-kira peluang-peluang apa yang bisa Bunda Sari lakukan supaya anak-anak itu lebih tertarik gitu? Itu Bu, rencananya ke depan ya, seperti itu. Pada saat awal kegiatan masuk, pas penyambutan anak, biasanya tuh penyambutan anak itu kan anak-anak tuh pagi-pagi, kalau di tempat saya bertugas, anak-anak datang pagi-pagi, anak-anak meniru namanya yang ada di kertas, meniru huruf-huruf yang ada pada namanya. Sementara anak yang satu meniru tulisan namanya, anak yang lain itu saya dan teman-teman menyiapkan lapak seperti itu. Tempat ya? Iya, di sebelahnya itu lapak. Jadi dengan menirukan gitu ya, dengan menirukan salah satu juga dengan menirukan nama-nama mereka, kemudian mereka tulis begitu ya Bun ya. Oke, nah kalau boleh di posisi nih, kalau menurut Bunda sekarang itu di PAUD Pembina Lubuk Besar itu dari skala 1 sampai 10, titik sekarang itu di skala berapa Bun? Kalau anak-anaknya itu ya kecintaan terhadap buku itu masih berada di titik 6 sepertinya. Di titik 6 ya. Kalau yang diinginkan Bunda Sari nih targetnya nih, targetnya pengennya 10. Tapi kalau menuju 10 itu perlu proses yang panjang. Paling tidak ke 8 juga alhamdulillah sudah. Baik, alhamdulillah, Masya Allah sudah selesai proses coachingnya antara coach Bunda Eka dan coaching Bunda Sari. Ya Bun. Kegiatan coachingnya itu sudah
Sudah selesai ya. Bunda Nova juga tadi sudah mengobservasi ya, mulai dari awal kegiatan coachingnya, mulai dari Bunda Eka pembukaan, kemudian alur tirtanya juga tadi Bunda Eka mengajukan, menanyakan kepada Bunda Sari kira-kira tujuan coaching kita apa, ya. Terus untuk identifikasinya juga memang saat ini di sekolah Bunda Sari seperti apa gitu, minat membacanya. Kemudian Bunda Eka juga bertanya memang idealnya skala tadi kan maunya seperti apa gitu, maunya minatnya bagaimana, ditanyakan juga dukungannya, butuh dukungan dari siapa saja. Kemudian juga tadi aksi yang akan dilakukan Bunda Sari juga apa, Bunda Eka juga tanyakan. Kemudian kira-kira nanti kita akan coaching berikutnya kapan? Aku boleh ikutan lagi nggak ya? Boleh. Saya penasaran juga sama hasil coachingnya untuk terakhirnya seperti apa. Kita jadwalkan kembali ya. Jadi kalau dari observasi Bunda Nova tadi, runtutan tirtanya itu sudah alhamdulillah ada semuanya. Kemudian sekarang kita masuk ke rubrik penilaian yang ketiga. Tadi kan yang pra-supervisi sudah ditanyakan mengenai kompetensi yang akan Bunda Eka fokuskan adalah yang bagian pertanyaan berbobot ya. Kemudian alasannya juga sudah disampaikan, lalu indikator keberhasilannya juga tadi ada 8 poin juga sudah Bunda Eka sampaikan. Nah, sekarang untuk yang pasca percakapan atau pra-supervisinya, kira-kira nih ya, Bunda Eka tadi sudah melakukan coaching. Gimana nih indikator yang sudah Bunda Eka sampaikan mengenai pertanyaan berbobot tadi, kira-kira sudah tercapai apa belum? Sudah terlaksana apa belum? Oke, ini kalau kami menilai diri sendiri ya, intinya ya. Ini nggak tahu pengamatannya observer itu seperti apa. Gimana? Jadi kalau menurut saya untuk indikator ketercapaian tadi memang saya sudah memilih yang menanyakan pertanyaan yang berbobot. Yang pertama tadi menanyakan pertanyaan terbuka. Jadi menurut saya itu sudah saya lakukan ketika saya menanyakan ke Bunda Sari. Bunda Sari kondisinya sekarang seperti apa? Kemudian Bunda Sari menceritakan nih, kondisi siswa saya sekarang itu kurang tertarik dengan buku. Kemudian idealnya yang Bunda Sari pengen itu yang seperti apa? Jadi tujuannya itu sudah tergambar oleh Bunda Sari dari pertanyaan yang bersifat terbuka tadi. Saya tidak pernah menanyakan yang iya atau tidak, ya atau tidak, begitu ya Bun ya. Baik. Untuk yang kedua di bagian akhir saya juga sudah meminta kepada Bunda Sari untuk dapat merangkum atau memberikan menyimpulkan apa sih sebenarnya hasil coaching kita hari ini itu apa. Jadi Bunda Sari sudah bisa menyimpulkan sendiri dari apa yang Bunda Sari keluarkan begitu ya, dari pemikiran-pemikiran tadi. Kemudian untuk alur tirtanya saya sudah berusaha begitu ya menjalankan sesuai alur tirta. Pertama saya menanyakan tujuannya apa, kemudian identifikasi masalahnya itu seperti apa, kemudian rencana yang mau Bunda Sari lakukan itu apa, kemudian tanggung jawabnya, komitmennya, kemudian siapa saja yang bisa dilibatkan begitu ya, dan sampai pada rencana coaching kita berikutnya itu kapan begitu. Kemudian tadi saya tidak merasa memberikan label ya Bun ya. Ada nggak tadi? Tidak, alhamdulillah. Ya? Tidak dilabeli apa-apa. Tidak dilabeli apa-apa. Jadi saya sebisa mungkin untuk tidak memberikan label kepada Bunda Sari dalam memberikan pertanyaan. Kemudian untuk nada suara sepertinya saya sudah sangat lemah lembut. Sudah, alhamdulillah. Saya juga sudah merasa nyaman mengeluarkan informasi-informasi. Nggak ada kan saya marah-marah. Aman. Udah kabur kalau marah-marah. Jadi dari segi intonasi saya sudah berusaha membuat Bunda Sari itu merasa nyaman, merasa rileks dengan proses coaching yang sudah kami lakukan. Jadi begitu Bun. Baik, berarti itu indikatornya kurang lebih sudah tercentrang gitu ya. Kalau menurut kami ya gitu ya. Nah, kalau berdasarkan hasil observasi tadi juga Bunda Nova juga kan mencatat tuh indikator yang Bunda Eka sampaikan ya. Untuk pertanyaan yang sifatnya terbuka ya betul sudah dilakukan oleh Bunda Eka. Bunda Sari juga menyambut pertanyaan terbukanya itu juga dengan jawaban yang
terbuka juga gitu kan, banyak gitu informasinya. Kemudian merangkum pernyataan dari Koci juga sudah Bunda Eka lakukan. Tadi yang Bunda Eka sebutkan juga Bunda Lova mencatat di sini juga ada Bunda Eka mengajak untuk Kocinya merangkum mengenai strategi yang dilakukannya seperti apa. Kemudian mengajukan pertanyaan satu persatu, itu juga sudah kelewat tadi ya. Itu sudah juga, lalu menggunakan kata bagaimana, terus tidak ada kata-kata yang kenapa, itu juga memang tidak terlihat. Intonasi suara juga lembut sekali, masya Allah. Bunda Lova juga jadi mengalir dengan perbincangannya, mengikut. Lalu juga pertanyaannya sudah terstruktur tadi yang alur Tirta itu tadi ya. Kemudian Bunda Lova juga di sini ada catatan yang Bunda Lova rasa spesial dari Bunda Eka. Jadi tadi Bunda Eka itu melakukan sebetulnya strategi dari Bunda Sari itu udah keluar gitu ya, sudah ada gitu strategi dari Bunda Sari, tapi Bunda Eka masih memperdalam lagi gitu. Kira-kira Bunda gitu ada strategi apa lagi selain itu gitu. Lebih memperdalam lagi supaya Kocinya itu bisa mengeluarkan solusi-solusi yang lain gitu. Itu kan termasuk pertanyaan berbobot juga ya, supaya Kocinya bisa lebih eksplor lagi gitu untuk memberikan informasi. Itu catatan dari Bunda Lova, masya Allah. Itu Bunda kalau dari catatan observasi yang Bunda Lova lakukan pada kegiatan coaching antara Bunda Eka dan Bunda Sari. Nah, untuk selanjutnya nih Bun, jika kita bertemu kembali dalam kegiatan coaching selanjutnya, tadi kan kompetensi yang ingin Bunda Eka tingkatkan itu adalah di pertanyaan berbobotnya. Nah, selain pertanyaan berbobot, kalau ada kesempatan kembali, itu kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bunda Eka kembangkan? Ada kehadiran penuh dan juga ada mendengarkan aktif. Kalau yang kompetensi yang mau dikembangkan lagi gitu ya, kompetensi yang pertama tadi adalah menanyakan pertanyaan yang berbobot ya, itu sudah mulai kita lakukan gitu ya, mulai timbul. Jadi kalau untuk proses coaching berikutnya itu akan lebih ditekankan pada yang kehadiran penuh sepertinya. Kehadiran penuh seperti kita ketahui ya, yang namanya emak-emak ya. Kenapa memang dengan emak-emak itu pikirannya bercabang ya gitu. Belum bukan pertanyaan berbobot tadi, kenapa memang dengan emak-emak? Karena bagaimana kehadiran penuh ini kan berarti kita itu memberikan jiwa raga itu ya, jiwa raga kita konsentrasi penuh gitu ya, fokus terhadap apa sih yang sebenarnya dilakukan. Dalam proses coaching itu kan harus fokus, harus konsentrasi, harus benar-benar hadir secara utuh begitu ya jiwa raga kita di sini, supaya apa? Supaya proses konseling atau proses coaching kita itu bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa fokus tuh untuk menggali apa sih sebenarnya informasi-informasi yang bisa kita dapatkan. Jadi mungkin lebih ke kehadiran penuh, karena kita tuh pada saat coaching gitu ya, pikiran tuh ada ke tempat lain gitu kan ya. Ada aja ya, ada aja, sehingga membuat fokus kita itu berkurang begitu. Jadi akan lebih ditingkatkan lagi pada kehadiran penuhnya. Baik, masya Allah Bunda Eka. Berarti nextnya kehadiran penuh yang akan ditingkatkan ya. Baik, kalau begitu alhamdulillah ini kegiatan coachingnya sudah selesai, mulai dari awal kita pra supervisi, kemudian coaching, melakukan observasi, dan terakhir dengan pasca percakapan atau pasca supervisinya juga sudah kita lakukan. Terima kasih banyak ya Bunda Eka dan Bunda Sari ya. Sama-sama. Semoga kita selalu diberi nikmat kesehatan. Amin. Baik semuanya, kami bertiga mengakhiri kegiatan coaching kali ini untuk modul 2.3. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk banyak orang, khususnya untuk calon guru penggerak angkatan 6. Betul? Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.